30 kali lipat. Kenapa ngitungnya mundur? Ini memang kebiasaan Yesus ketika memberi perumpamaan, dia mulai dari yang besar ya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tapi juga mengatakan ada orang yang berbuat 100 kali lipat, itu luar biasa. Ada yang 60, tapi bahkan yang minim sekalipun dalam berbuah, yang mungkin gak sehebat orang-orang yang seperti misalnya Martin Luther King atau orang Mother Teresa itu yang mungkin berbuah 1000 kali lipat. Tapi bahkan orang-orang yang biasa-biasa saja, mereka sudah berbuah 30 kali lipat. Orang yang mungkin ya begitu-begitu aja kelihatannya, kita kadang-kadang merasa ya saya mau orang Kristen yang begitu-begitu aja. Tapi ketika kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, itu pun sudah bisa berbuah bahkan sampai 30 kali lipat. Jadi ketika kita tinggal membuka hati kita, saudara-saudara, kita mau menerima firman Tuhan, enggak sibuk terus-menerus berdebat, ngeyel ya kalau dikasih tahu sama Tuhan. Firman Tuhan itu dicurahkan dengan limpahnya. Dan juga dengan murah hati dan akan menghasilkan perubahan. Nah, tetapi apa yang menjadi prasyarat pertumbuhan? Slide berikutnya. Saudara-saudara, dalam kitab Yesaya ini ya kita baca ayat 10, tetapi kalau kita baca mulai dari ayat yang sebelum-sebelumnya, saudara, ini adalah ayat-ayat yang terkenal. Ayat-ayat yang terkenal yang seringkali dikutip untuk ayat-ayat favorit penghiburan ataupun pengakuan dosa. Di Yesaya 55 ayat 6 dan 7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bagaimana kita membuka hati, bagaimana kita bisa bertumbuh, maka kita harus mencari Tuhan. Tuhan memang, ya kan tadi ya gambarnya kan Yesus mengetuk pintu. Yesus itu selalu mengetuk pintu. Dia selalu ingin menyampaikan firman-Nya, menyatakan dirinya. Tetapi kalau kita tidak mau berbalik, kalau kita tidak mau mengarahkan hati kepada Tuhan, gak akan ketemu. Saya ingat cerita tentang astronot dan kosmonot yang zaman tahun 60-an dulu gitu ya, ketika Amerika dan Uni Soviet bersaing tentang segala sesuatu, termasuk juga tentang meluncurkan manusia ke luar angkasa. Astronot itu istilah dari Amerika Serikat, kosmonot itu dari Uni Soviet. Astronot Amerika ketika dia sampai keluar dan dia berkata, luar biasa ciptaan Tuhan. Ya, dia melihat langit dan dia melihat bumi dari kejauhan, luar biasa. Tuhan itu luar biasa ciptaannya begitu besar. Sementara kosmonot itu ketika sampai di luar angkasa dia balik, dia katakan, saya udah sampai luar angkasa, saya gak ketemu Tuhan. Saudara-saudara, intinya adalah orang bisa melihat hal yang sama, tetapi yang satu bisa melihat kebesaran Tuhan di situ, sementara yang satu melihat ketiadaan Tuhan. Maka carilah Tuhan, berbaliklah dari segala kejahatan kita, kekerasan kepala kita, kekerasan hati kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika kita membuka hati, kita juga harus bisa memahami, atau kita harus belajar memahami bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan tidak sama dengan rancangan dan jalan kita. Masih dari kitab Yesaya, ini ayat yang terkenal, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi ketika kita membuka hati, kita belajar untuk juga patuh. Saya teringat dengan cerita seorang ibu, dia baru mulai Kristen, dan dia dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan polos, dia mengikuti firman Tuhan. Apapun, pokoknya kalau ada pergumulan apa, dia berdoa, dia baca Alkitab, lalu di situ dia merasa Tuhan menjawab dan dia lakukan. Suatu hari ada temennya bilang mau pinjam duit karena butuh ini dan itu.
Lalu dia baca firman Tuhan ya, dia bergumul karena yang mau dipinjam cukup besar. Dia bergumul, dia berdoa, lalu dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru ya, kalau engkau melihat saudaramu kelaparan, lalu engkau cuma berkata ya Tuhan berkati, lalu engkau suruh dia pergi, itu bukan iman. Iman itu harus nyata dalam perbuatan ya. Siapa yang mencintai hartanya lebih daripada Tuhan tidak bisa mengikut Tuhan. Jualah hartamu, bagikan pada orang miskin, dan seterusnya. Wah ya, memang ini firman Tuhan meneguhkan saya untuk membantu orang yang susah. Maka dia berikan, dan ini ternyata karena sangat patuh ya, dia memberikan sebagian besar dari tabungannya untuk temannya ini. Tapi ternyata temannya ini membohongi, maka hilanglah uang tabungannya. Ibu ini tentu merasa kecewa ya. Aduh, kok saya mau mengikut Tuhan, kok malah jadi kayak orang bodoh begini ya, malah jadi dibohongi orang dan sebagainya. Tapi dia kembali kepada Tuhan dan dia berdoa, Tuhan, saya mungkin salah, saya mungkin bodoh. Karena teman-temannya juga bilang, ya kamu juga bodoh sih. Baca firman Tuhan tuh gak begitu. Maklum ini orang Kristen baru, jadi teman-temannya orang Kristen lama tuh bilang gak begitu kalau baca Alkitab. Jadi gimana gak tahu juga, tapi pokoknya gak begitulah gitu ya. Kalau dia kata, Tuhan saya mungkin bodoh, saya mungkin salah, tapi niat saya adalah karena saya mau mengikuti firman Tuhan ya, karena saya mau mematuhi firman Tuhan. Lalu yang terjadi kemudian memang nggak temennya itu jadi balikin duitnya, enggak, tapi dari tabungan yang tersisa dia memulai usaha, memulai bisnis, dan bisnisnya itu berkembang dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong soal berkat Tuhan, itu bukan soal materi aja ya. Tetapi ini mau menunjukkan, ini materi kan paling gampang kelihatan ya, kalau ngomong dari segi berkat Tuhan, gampang kelihatan, gampang dihitung, gampang dibandingkan jumlahnya. Bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita nggak paham caranya, kadang-kadang nggak enak caranya. Tetapi kalau kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus yang menuntun kita, nggak pernah salah. Tuhan gak akan membiarkan orang yang mengikuti firman-Nya menjadi pecundang, menjadi orang yang merasa dirinya sebagai orang yang bodoh. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa membuka hati, kita harus mulai dengan bersyukur. Mensyukuri kesempatan mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Dalam Injil Matius bagian ini tidak kita bacakan, tetapi murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa maksud perumpamaan-Mu tentang penabur? Kenapa sih Tuhan kalau ngajar pakai perumpamaan? Ini banyak orang yang nggak ngerti. Kenapa sih? Lalu Yesus katakan, ya memang karena firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang supaya mereka tidak mengerti. Nah, lo bingung kan? Orang mah kalau ilmu komunikasi kan sebisa mungkin pesan yang disampaikan diterima oleh pendengar. Kalau pesan itu 100%, maka sebisa mungkin 100% diterima pendengar. Itu pun jarang yang demikian. Biasanya orang menyampaikan 100%, orang akan terima 90%, itu udah luar biasa. Saya berkhotbah begini, saudara-saudara pakai alat bantu, tayangan dan sebagainya, saudara pulang belum tentu apa yang saya pikirkan untuk disampaikan, itu yang saudara terima. Tapi kalau firman Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus yang menggerakkan, yang disampaikan 100 bisa berbuah menjadi 200, 300, 500%. Tapi saudara-saudara, kenapa Yesus mengajarkan perumpamaan dengan penabur supaya orang tidak mengerti? Supaya orang menyadari bahwa firman Tuhan itu walaupun disampaikan dengan murah hati, dengan limpahnya, tetapi bukan murahan, bukan picisan, bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Matius 13 ayat 16 dan 17 Yesus katakan, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudara, salah satu syarat untuk salah satu cara kita membuka hati adalah mulai dengan bersyukur. Kalau kita bilang, aduh mesti ke gereja lagi, ya. Aduh suruh baca Alkitab pagi-pagi, apa sih gitu. Apalagi kalau yang keluarganya rajin ya, suka berkumpul bersama tiap malam berdoa baca Alkitab. Kadang-kadang aduh udah ngantuk sebetulnya nih, aduh ada film bagus di TV dan seterusnya. Tidak bersyukur. Tetapi ketika kita mensyukuri kesempatan itu, maka pertumbuhan itu
hati itu akan terbuka dan pertemuan itu akan nampak. Saya kemarin di forward, beberapa waktu yang lalu saya di forward di WhatsApp grup video tentang seorang misionaris yang pergi ke Cina. Dikatakan di situ dia mengajar para guru Injil di Cina, ada 22 orang. Mereka berkumpul di flat dan duduknya di lantai, ya, nggak ada bangku dan sebagainya, nggak ada AC juga. Dan banyak orang itu yang 22 orang ini banyak yang datang tuh 13 jam naik mobil, naik kereta, naik bus berganti-ganti dan seterusnya. Dan selama 3 hari mereka berkumpul, mereka belajar firman Tuhan. Dan karena ini underground, diam-diam, lalu misionaris itu tanya, kalau kita ketahuan, ketangkep apa yang terjadi? Mereka bilang, wah, kalau ketangkep kamu akan ditangkep 24 jam dideportasi. Kalau kami akan masuk penjara minimal 3 tahun. Waduh. Lalu dari antara kalian udah pernah masuk penjara? Iya, berapa yang udah pernah masuk penjara? Dari 22 orang, 18 pernah masuk penjara. Lalu kemudian si misionaris ini bawa 15 Alkitab, ya, lalu dibagikan, ayo kita belajar, buka Alkitabnya. Karena 15 orangnya 22, maka kan harus ada yang share. Tapi ada satu ibu yang mengatakan, nggak usah nih, kamu aja yang baca. Lalu ibu ini gimana? Dia hafal. Dia hafal waktu itu mereka baca surat Petrus, dia hafal surat Petrus. Lalu misionarisnya tanya, ibu gimana ibu bisa hafal? Ya waktu di penjara saya kan banyak waktu ya, nggak ada kerjaan, ya saya menghafal Alkitab. Emang boleh bawa Alkitab ke penjara? Ya nggak boleh. Lalu gimana? Ya itu pakai kertas, selembar-selembar. Jadi makanya secepat mungkin kami berusaha menghafal sebelum ketangkep dan diambil. Lalu terakhir ya sebelum dia pulang, misionaris ini, orang-orang ini, para guru Injil ini meminta dia untuk tolong doakan kami supaya kami suatu saat bisa jadi seperti kalian di Amerika, punya gereja yang besar, bisa datang kebaktian dengan aman dan sebagainya. Lalu dia katakan, enggak, saya nggak akan berdoa seperti itu. Kenapa? Karena di Amerika orang gerejanya besar, pakai AC, tempat duduknya nyaman, tapi kalau kebaktian lebih lama dari 1 jam mereka udah marah. Kalau AC-nya mati, orang udah marah. Kalau bangkunya keras, orang sudah marah. Mereka punya Alkitab, satu keluarga di Amerika minimal rata-rata punya 2 Alkitab, tapi mereka nggak pernah baca, boro-boro hafal satu pasal, satu perikop. Saudara, kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan kesempatan bahwa kita bisa beribadah, kita bisa belajar tentang firman Tuhan dengan mudah, dengan bebas. Ada begitu banyak tools yang bisa kita pakai. Kalau kita memulai dengan bersyukur, maka itu kita sedang membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan apa yang menjadi tanda kalau kita sudah bertumbuh dalam Tuhan? Saudara-saudara, slide berikutnya, maka tanda yang pertama adalah perubahan dan pembaruan akal budi. Life changing knowledge. Kadang-kadang ada firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Yesaya katakan firman Tuhan itu seperti hujan, seperti salju yang turun ke bumi dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sama seperti kertas, kalau udah basah nggak mungkin, walaupun dia kering dia akan berubah. Demikian juga kebenaran, ketika kita sudah membuka hati kita dan menerima kebenaran firman Tuhan, maka ada sesuatu yang akan selamanya berubah dan tidak kembali lagi. Ketika dulu kita merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri kuat, ketika kita dibukakan, kita mau buka hati menerima firman Tuhan dan dibukakan kebenaran akan dosa-dosa kita, kelemahan kita, kerapuhan kita sebagai manusia, itu akan mengubah cara kita menjalani kehidupan. Kebenaran firman Tuhan adalah life-changing truth. Suatu kebenaran yang ketika kita sudah terima, kita akan berubah. Dan kadang-kadang saya berdoa untuk saya sendiri ataupun orang lain mengalami itu. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika saya mengalami pergumulan dengan kemalasan terkait dengan studi, aduh malas banget gitu ya, kayaknya mesti baca buku, mesti nulis dan sebagainya. Saya berharap, aduh Tuhan karuniakan kepada saya suatu pengetahuan yang bisa membangkitkan semangat saya, bikin saya nggak malas lagi. Belum ketemu tapi sore-sore jadi masih malas ya, masih malas-malesan. Ya masih berusaha keras untuk menyelesaikan studi saya. Dan kadang-kadang juga begitu. Orang yang depresi, saya berdoa supaya, karena gini, saya ngomong dan sebagainya, orang untuk yang depresi atau orang yang sedang marah, yang pendendam, yang terluka dan sebagainya, omongan itu selama itu bukan kebenaran yang dari Tuhan yang membuat matanya terbuka, itu akan sulit.
akan sulit untuk berubah, sulit untuk maju, sulit untuk bangkit. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan itu sudah mengalir dengan limpahnya seperti hujan dan salju yang dialirkan pada musimnya, maka itu orang bisa dengan luar biasa akan mengalami perubahan. Dan tanda pertumbuhan dalam Tuhan adalah juga bagaimana kita memilih untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Tidak seperti orang yang mendengar firman Tuhan, bersuka cita, lalu kemudian lupa, tetapi melakukannya, memilih setiap hari untuk melakukan firman Tuhan. Dan oleh karena itu ada dua kata, consciousness and commitment. Menyadari, slide berikutnya, menyadari akan kebenaran firman Tuhan itu menjadi sadar dan punya komitmen untuk terus dengan setia mengikuti dan melakukannya. Maka kalau kita bisa melakukan itu, saudara-saudara, seperti gambar berikut ini, pohon yang bukan saja berbuah, tetapi pohon yang menjadi lebat, di mana orang-orang berteduh di bawahnya. Dan kalau dalam perumpamaan tentang kerajaan surga juga dikatakan burung membuat sarang, ya, seperti pohon mustard sesawi yang menjadi besar dari yang kecil. Maka saudara-saudara, hidup yang berbuah adalah hidup yang berbahagia. Dimulai dari keutuhan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan berbicara kepada kita dan kita mau membuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Amin.